Hari Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28. Perikopnya hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang tertunda. Nah saudara, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Jika kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah pemelihara kami, Kau luputkan semua kami daripada yang jahat, dan Engkau yang menuntun kami hari lepas hari untuk berjalan, untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami terus berjalan semakin kuat karena kami akan menuju Sion, yaitu kerajaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Biarlah YouTube channel Pas Agape ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengar dan menonton Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala dan iman kami bertumbuh dari hari ke hari, dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih lagi, dari satu mujizat pada mujizat yang lebih lagi, pada satu pengenalan akan Allah dan lebih lagi lebih mendalam dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Awalnya waktu di awal tahun ya 2021 ini saya mendapatkan mimpi penglihatan. Kenapa tadi saya taruh dulu ayat di dalam Yoel 2 ya? Itu maksudnya pada zaman akhir, hari-hari terakhir, Tuhan lebih lagi intens ya, sering akan memberikan mimpi dan penglihatan ya, bukan hanya kepada nabi-nabinya atau hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang awam. Karena semua yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah ada padanya. Dan Tuhan bisa menyampaikan lewat mimpi, lewat penglihatan, ya, lewat apapun juga ya. Bahkan Tuhan bisa berbicara audible ya. Bahkan pada anak-anak, pada remaja teruna, bahkan orang tua diberikan mimpi dan penglihatan. Dan Tuhan memberikan artinya, maknanya saudaraku. Ya, saya percaya saudara ada tuntunan Tuhan step by step ya. Baik hari demi hari,
bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Di penghujung tahun 2020, saya diberikan mimpi 2 kali tentang percepatan pertumbuhan rohani dan juga tentang buaya ya, corona yang akan semakin banyak. Bukan saja di Indonesia, bahkan sampai seluruh bangsa-bangsa. Karena kita ini sudah terhubung, saudara. Karena kepandaian manusia ya, HP ini bisa terhubung, YouTube ini bisa terhubung seluruh dunia, saudaraku. Nah, saya mulai ya, waktu saya pikir mimpi penglihatan saya ini saya tidak sharekan, udah agak terlambat ya. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan ya. Maksudnya ada artinya, ada maknanya yang saudara bisa ambil ya. Tadinya saya pikir untuk keluarga saya aja ya itu mimpi penglihatan. Saya ingat waktu itu tanggal 16 Januari ya. Pada saat itu saya dapat mimpi penglihatan. Nah, dalam mimpi penglihatan itu kami berlima ya, suami istri dan anak-anak tuh pergi ke depan ya, ke depan rumah ya, saudara. Seperti orang pindah-pindah rumah ya, naruh barang di atas kepala semua ya, karena itu air tuh udah seleher, saudara ya. Banjir besar, saudara itu. Jadi saya suami istri dan anak-anak tuh mengungsi, ceritanya di dalam mimpi itu. Nah, kalau penglihatan itu kita seperti ada di dalam mimpi itu ya, di dalam penglihatan itu kita hadir, nyata ada ya. Nah, kemudian kami mengungsi pindah tuh. Kenapa sukacita ya, orang kan kalau ada bencana kan harusnya sedih ya, mukanya muram ya. Yang saya anehkan, kenapa kami bersenda gurau ya, bercanda ya. Tapi air saya tahu segini seleher, saudara, dalam penglihatan itu. Nah, kemudian Tuhan bilang keluarga kamu tuh sudah tidak cinta uang ya. Maksudnya keluarga kamu itu tidak terikat pada harta di dunia gitu. Oh, itu ya maksudnya, pantesan saya bilang dalam mimpi penglihatan itu kok bersukacita, saudara, sambil ngungsi. Semua barang-barang kita pegang di atas kepala nih, semua barang-barang, mungkin pakaian yang masih bisa diangkat ya di atas kepala kita semuanya sambil mengungsi, air sudah seleher ya. Nah, itulah saudara mimpi penglihatan saya pada tanggal 16 Januari ya. Jadi kita belajar untuk, mungkin bukan untuk keluarga saya juga ya, untuk semua yang menonton YouTube ini, coba cek and recheck ya. Jangan ada saudara mencintai apapun lebih daripada Tuhan ya. Mungkin saudara cinta, khususnya cinta uang ya, cinta harta saudara, tabungan deposito saudara, rumah saudara, atau mobil saudara, atau mengasihi anak-anak, atau mengasihi orang tua lebih daripada Tuhan ya. Itu suatu berhala ya bagi Tuhan. Nah, saudara, kita di akhir zaman ini harus lebih bijaksana ya. Jadi saya juga kemarin ngomong sama adik saya juga ngomong sama saya, kita kayaknya kalau dapat sesuatu sekarang nggak terlalu bergembira, biasa aja. Terus kalau mengalami kesusahan tidak terlalu bersedih ya, biasa aja ya. Susah dan senang dalam kehidupan manusia di bumi ini akan datang silih berganti ya. Tapi yang penting kita mempunyai hati yang terus tertuju kepada Tuhan ya, terus terarah kepada Tuhan. Dan kita mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan masih ada uang, masih ada ini itu ya. Pada akhir zaman tidak ada lagi saudara yang bisa diandalkan, saudara. Ya, jadi jangan berharap pada kekayaan yang tidak tentu, kepada kekayaan yang fana sementara. Jadi kita dalam firman Tuhan dikatakan kita memiliki segala sesuatu seperti tidak memiliki apa-apa. Karena kita di dunia ini hanya berkemah ya. Hanya nanti suatu saat kita akan tinggalkan ya. Tubuh kita juga seperti kemah, suatu hari akan kita tinggalkan. Demikian juga apa yang kita miliki di bumi, jangan dipegang erat-erat ya. Tuhan ingatkan supaya kita mengumpulkan harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Jadi saudara, kita harus benar-benar pada akhir zaman ini
hidup melekat pada Tuhan, hidup dalam jalan-jalannya. Dan sukacita kita bukan karena harta atau keuangan kita ya, sukacita kita karena Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita yang daripada Tuhan. Belum lama ini saya ada datang ke satu persekutuan ya, ministry. Nah, ada hamba Tuhannya punya karunia kenabian. Dia berbicara dalam satu khotbahnya. Dia bilang ada temannya dia disuruh Tuhan pergi ke Ancol ya. Kalau hubungan kita dekat sama Tuhan, itu Tuhan dan kita itu udah seperti sahabat, saudara. Ya, terus dia bilang, "Ya Tuhan, ke Ancol." Ngapain ke Ancol? Tapi dia taat, saudara. Terus sudah sampai di Ancol, Tuhan ngapain lagi? Kamu naik kora-kora ya. Tuhan bilang gitu. Saudara tahu kan kora-kora itu seperti perahu ya. Ya, saya juga pernah tuh naik kora-kora di Ancol ya. Jadi ada kursi yang sebelah kiri dan kursi yang sebelah kanan ya. Jadi, nah, dia naik. Nah, udah naik pertama pelan, saudara. Nah, itu kita masih bisa ketawa-ketawa ya, saudara. Kalau masih pelan, enak nih. Kita seperti diayun-ayun kan, saudaraku. Nah, semakin lama semakin tinggi, saudara. Dan semakin keras, semakin kuat, saudara. Jadi satu hal yang mengerikan, sampai jerit-jerit, saudara. Jadi orang yang di depannya dia ada orang Muslim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin kita orang Kristen, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, tolong, saudara. Nah, itu semakin keras, semakin kuat, saudara, kora-kora itu. Nah, setelah sampai selesai waktunya, sudah habis untuk naik kora-kora itu, dia turun. Dan akhirnya dia diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa dari sekarang ke depan ini akan terjadi yang namanya satu goncangan yang lebih kuat lagi. Suatu yang namanya bencana, musibah, malapetaka, apapun juga akan digoncangkan, saudara, langit dan bumi ini ya, saudara. Jadi kedepannya ini masa-masa yang penuh dengan goncangan yang akan datang. Kita tidak ada jalan lain selain kita pegang Tuhan erat-erat. Jangan sampai kita terhempas, jangan sampai kita terpelanting, jangan sampai iman kita kandas, jangan sampai kita murtad karena kesusahan-kesusahan dan goncangan-goncangan yang begitu hebat, saudara. Ya, dan juga hamba Tuhan ini bilang dia lihat ada satu jarum jam yang besar ya. Menuju berapa menit lagi, saudara, tinggal 1 menit lagi. Dan akhirnya waktu pendeta ini bilang, dilihat penglihatan, jarum jam tinggal sedikit lagi waktu kedatangan Tuhan, waktu akhir zaman tinggal sedikit lagi, saudara. Dan saya teringat kepada satu teman saya, subscriber dari YouTube Pas Agape ini. Dia lihat itu beberapa tahun yang lalu ya, berapa waktu tahun yang lalu dia lihat 5 menit, saudaraku. Nah, ini hamba Tuhan yang ini bilang kesininya waktunya tinggal 1 menit saja. Ya, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, kegoncangan akan semakin kuat. Jangan saudara main-main lagi dengan hidup ini, tapi kita terus cari Tuhan. Sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Ya, bukan berarti saudara tidak bekerja, doa-doa terus, baca firman, apa ke persekutuan atau kebaktian terus. Enggak, saudara. Yang Tuhan ingat tuh hati yang melekat. Kita bisa komunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Roh Kudus ya. Jadi tidak ada ketakutan, kekhawatiran apapun, karena damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, ini ada firman Tuhan yang begitu menyentuh ya di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 ya. Saya bacakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan pada apa yang akan digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi sehingga tinggal tetap kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, Saudara, demikian kesaksian penglihatan saya di bulan Januari tanggal 16. Dan saya percaya semua yang menonton YouTube Pas Agape ini, pesan Tuhan, jangan terikat pada harta yang di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga yang kekal. Rumah kita, tempat kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya di surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.